sampai 300.000 hanya paket data. Kasihan banget. Ada yang harus cari gereja, harus ada yang nebeng ke tetangga, dan seterusnya. Begitu. Ada yang berusaha di depan pintu karena dia bilang, Bu, saya dapat wifi-nya di seberang rumah ada wifi, Bu. Jadi saya dari depan pintu dan dengan kondisi jalanan rame, jadi ngobrolnya seperti itu. Jadi bayangkan aja deh. Sedih Oke, ya, tapi ya. iya, Bu. Memang itu yang kita alami sekarang. Oke, kita skip dulu ke Pak Niko. Nanti kita balik ke Bu Linda ya buat tanya-tanya lagi. Kita skip Ya. ke Pak Niko dulu nih. Kita mau tahu kabar Bapak satu ini. Bapak kita yang sudah langsing banget. Maaf, Pak. Pak Dokter, boleh dong sharing ke kita. Sudah lama nih. Yang saya ingat Bapak ngajar apa ya? Untuk pendidikan anak remaja ya? Ya, termasuk Ya, juga jadi mungkin psikologi perkembangan kali ya. oh iya, psikologi perkembangan. Jadi mungkin Pak Niko share kegiatan Pak Niko apa saja, terus di mana sekarang berada. Siapa tahu kita juga lupa-lupa ingatan nih di mana. Betul. Tolong buat kita agak lupa ingatan. Pak Nah, saya mau Dokter. kasih informasi yang pertama dulu, mungkin teman-teman sudah pada dengar kalau Ibu Koni sekarang kita mempunyai dekan baru ya. Oh Jadi iya benar. ya Ibu Oyeni yang Oh iya nih. biasa dulu di PDCI, terus sekarang beliau ditugaskan untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan membawai TC, MPD dan sebagainya. Jadi itu yang terbaru kabar dari Teacher College. Lalu yang kedua, saya juga mau menggarisbawahi soal Bu Linda tadi ya. Saya juga setuju sekali itu. Teman-teman melihat Ibu Linda ini kan 10 tahun lebih tua dari saya, tapi kelihatannya kan jauh di bawah saya itu. Pak, jangan bongkar rahasia, Pak Niko. Jangan bongkar rahasia umur. Enggak, saya guyon aja. Bu Linda sama saya di bawah saya, tapi memang itu rahasianya luar biasa itu. Pak Ihan pun juga kelihatan lebih muda dari usianya. Jadi saya sangat respect sekali sama pasangan ini, luar biasa. Baik dari sudut pandang kerohanian maupun juga mereka sebagai pengajar ya, Ibu Linda dan Pak Ihan ini dua-duanya sangat profesional sekali dan banyak mendapat respect dari banyak orang. Lalu kalau soal kegiatan, ya saya lebih banyak sekarang di kampus Semanggi ya. Jadi mungkin di dalam seminggu itu saya hanya sehari di Karawaci. Biasanya saya mengajar satu kelas dan setelah itu kita lanjutkan dengan LT meeting. Jadi pada waktu itu semua kaprodi bertemu, terus kita diskusi tentang rencana-rencana atau apa yang telah dilakukan begitu. Nah, jadi kalau soal tantangan sekarang persis karena masalah pandemik ini kita semuanya sedang mencoba ya. Dulu pada waktu awal-awal itu Pak Niko membuka program ya, dari UPH ditugaskan untuk membuka program hybrid di mana menggunakan long distance learning, salah satu wahana untuk berkomunikasi. Itu banyak sekali dosen yang menolak. Mereka beranggapan bahwa sangat susah karena semuanya baru dan karena adanya jarak itu jadi menyulitkan bagi mereka semua untuk berkomunikasi dengan baik. Idealnya memang harus ada tatap muka sih, sehingga kita blended antara tatap muka dan long distance learning. Tapi setelah adanya pandemik ini, baik dulunya yang anti, yang agak simpatik ataupun yang ingin sekali terjun situ sudah nggak bisa apa-apa lagi. Artinya mau tidak mau coronavirus ini membuat kita semua menjadi berpikir bahwa ada satu alternatif lain yang memang tidak ideal. Ada kekurangan kelebihan lah. Saya tidak mau mengatakan bahwa pembelajaran dengan ada yang disebut dengan learning management system ya, itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kelebihannya juga banyak karena lebih terstruktur. Dosen juga bisa memberikan semua bahan ajar di situ sehingga mahasiswa itu bisa mandiri belajar, mereka bisa kalau lupa bisa lihat lagi di file-file yang telah disediakan, sehingga akhirnya ada kelebihan-kelebihan juga yang bisa dimanfaatkan dari situ, sehingga akhirnya semua dosen mau tidak mau harus belajar di situ. Saya kira kalau guru dan dosen ingin efektif untuk menjangkau anak-anak
di bawah milenial ya, generasi alfa ya, generasi yang lain-lainnya di bawah itu, mau tidak mau bahwa pembelajaran melalui media digital ini menjadi salah satu syarat mutlak, karena mereka juga lebih lebih istilahnya kalau saya bilang lebih convenient gitu ya untuk dengan adanya psikologi cara belajar mereka yang berbeda, ditambah lagi dengan memang kondisi sekarang yang sudah mengharuskan setiap orang untuk menggunakan gadget dan sebagainya, sehingga akhirnya pembelajaran itu mau nggak mau harus digabungkan dengan cara berpikir mereka. Hari-hari saya punya hobi baru setelah di TC ya, jadi saya akan waktu kira-kira saya sampai tahun 2009 saya full mengajar di TC, terus saya tinggal ke Inggris ya. Lalu setelah itu 2011 saya ditugaskan di Semanggi, tapi sejak di Semanggi saya punya hobi baru, saya suka diving. Jadi saya keliling-keliling ke hampir tiap, ya kalau ada kesempatan lah, saya suka sekali. Jadi saya tidak mengira bahwa olahraga menyelam itu, terutama scuba diving, menjadi menarik sekali. Jadi kalau teman-teman ada spot-spot bagus di daerahnya, kapan-kapan boleh beritahu Pak Niko untuk bisa mampir untuk melihat ya. Terutama saya sudah baru ini dari Ambon sana, lalu juga ke Maumere Pak, Flores. ya, saya ke Flores, ke Labuan Bajo di sana ya. Jadinya senang sekali. Saya kira itu aja saya ceritakan pada teman-teman. Yang lainnya masih seperti dulu semua gitu. Terima kasih. Oke, thank you Pak Niko. Kita kasih kesempatan adik-adik dulu. Jadi adik-adik sambil share tentang adik-adik aktivitasnya apa, boleh langsung kalau ada pertanyaan langsung ke Bu Linda sama Pak Niko. Jadi nanti setelah adik-adik share, Pak Niko sama Bu Linda bisa jawab. Jadi kita gunakan waktu dengan yang semaksimal mungkin. Jadi kita mulai dari adik-adik. Siapa nih yang mau duluan ya? Nevli dan Alin atau Francina. Siapa yang mau duluan nih? Kalau yang mau langsung di ini ya. Tunjuk aja, Well, nggak apa-apa. Kalau Nevli dan Alin ya. Oke, silakan. Halo, Dek. Itu Tata itu baru selesai mandi ya. Halo semua kakak dan kakak. Oke, Dek. Apa kabar? Baik, Baik, Kak. baik. Oke. Ini pasangan Pinky, ini pasangan Pinky. Ternyata TC ini mempertemukan banyak jodoh. Asik, asik. Itu salah satu berkat tambahan yang Tuhan berikan. Amin. Silakan, Dek. Apa ya? Alin, kamu kok hilang-hilang timbul, Lin? Iya, Kak. Mungkin fokusnya cuma satu orang kali. Oh my God, si Alin. Silakan. Halo. Silakan. Sharing apa, Kak? Di manakah dirimu berada? Masih di bumi atau di planet lain gitu mungkin? Kita di planet lain. Kita di planet lain alias Bekasi, Kak. Sebelumnya di Manado, penempatan. Nevli di Toraja, toh. Lalu setelah itu kita menikah sama-sama di Toraja. Terus kemarin sempat mau pulang ke rumah, karena kan adik juga kuliah, biar gantian lah jagain begitu. Mau di yayasan sih, tapi nggak ada lowongan. Kayaknya lulusannya banyak. Jadi nggak ada tempat untuk di Jakarta. Jadi kita keluar dari yayasan begitu, Pak. Tapi tetap di sekolah Kristen. Masih mengajar. Masih mengajar, masih jadi masih ngajar. banyak. Dua-duanya masih ngajar ya? Ya. Di rumah satu ajar satu ya? Iya. Ngajar begitu. Sekarang ngajar level mana? SD, SMP, TK, SMA, atau sudah naik universitas atau gimana? Kalau aku dulu kan sosial MC, tapi memang dari dulu udah mau pindah ke primary, cuma pindahnya mau akhir-akhir nggak diizinin.
Terus sejak penempatan malah dikasihnya di SD terus, akhirnya sekarang nggak berani lagi naik ke atas. Jadi tetap di SD terus, dan memang kayak lebih suka, memang dari dulu udah pengen pindah hatinya, dan beneran dikasihnya waktu penempatan begitu. Kalau Nefri sih tetap selalu di matematika, SMA terus. Terus selama COVID gimana sama murid-murid? Zoom, lewat Zoom. Lewat Zoom ya. Cuman aplikasinya cuman pakai Zoom atau ada aplikasi lain yang mungkin? Kumpul nilai kuintal. Kalau Nefli ada apa? Ada aplikasi dari sekolahan sih. Ada websitenya dari sekolahannya begitu. Semacam Edmodo lah kayak di situ. Oh, Edmodo, oke. Semacam itu. Gitu. Ada yang mau ditanya ke Pak Niko, Ibu Linda? Grogi udah bingung. Tadi udah. Sekarang udah. Grogi lihat siapa nih, Pak Niko atau Bu Linda? Pak Niko ya, Pak Niko. Lebih suka mendengarkan sebetulnya. Gitu loh. Karena cakep ya. Saya ingin sekali tahu teman-teman sekarang pada di mana semua, saya perhatiin gitu. Jadi sebetulnya justru malah kira-kira sharing waktu di TC dulu dan apa yang bisa diaplikasikan, berkat-berkat yang didapat, itu yang paling menggembirakan sebetulnya buat saya untuk mendengarkan. Saya yakin Bu Linda juga punya hati yang sama dengan saya gitu ketika melihat teman-teman sudah bisa memberikan ilmunya dan bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, karena juga bagian dari Teacher College. Mungkin saya dan Bu Linda tidak bisa memberikan banyak sekali, tetapi paling tidak ada bagian dari kita yang bisa bagian kita yang bisa tersalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu menurut saya sangat bahagia sekali. Oke, kita lanjut ke jangan khawatir untuk bicara tentang Anda sekalian begitu. Saya dengan senang hati. Iya. Oke. Kita pindah ke adik kita yang cantik ini, Francina Carolina. Udah lama nggak ketemu, tetap cantik saja. Yuk, Dek, sharing dikit, Dek. Oke. Halo kakak-kakak, teman-teman. Halo. Ya, saya penempatan kemarin 2011 sampai 2015 di Manado, SDH Manado, sama dengan Alin dan Vero. Ada siapa lagi nih? Ya, dan Vero. Lalu sekarang setelah itu sampai sekarang masih dengan Kalea di SPH. Ya, masih di yayasan sampai saat ini udah hampir 10 tahun ya. Masih setia ya. Udah 10 tahun di yayasan. Ya, ya sukalah maksudnya dengan komunitas yang ada baik di Manado maupun di SPH. Komunitasnya support sih, saling mendukung, dan ya seperti komunitas Kristen, jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan keadaan di TC dulu. Jadi ya bersyukur punya teman-teman di tempat sekarang ini, dan tempat yang dulu itu yang gimana ya, udah nyaman ya. Ya, jadi comfort zone. Nggak boleh lama-lama loh di comfort zone. Nggak boleh lama. Harus nih, maksudnya saya juga suruh resign ya, Anthony ya. Ton, ada orang dalam. Bukan disuruh resign, bukan. Katanya di comfort zone itu Anton. Wah, bahaya nih, Ton. Iya. Kalem, Ton, kalem. Jangan-jangan Dharma Yuda mau rekrutmen tuh. Mau di-hire. Iya, jadi ya seperti itu. Jadi masih di lingkungan-lingkungan yang sama, orang-orang yang banyak yang sudah, ya teman-teman juga dari teman-teman saya. Dulu kan di Manado, kita semuanya anak TC ya. Hampir 100%, 90% anak TC. Jadi belum pernah merasakan keluar yayasan sih. Jadi ya mungkin saya ingin tahu dari justru yang keluar yayasan, apa sih perbedaannya dari ada di dalam yayasan dan keluar yayasan, karena kan kita banyak. Iya, pasti banyak pengalaman, banyak yang berbeda. Dari kalau
beberapa teman yang sharing ya memang berbeda sih, apalagi khususnya dilihat dari komunitas katanya. Mungkin yang di luar yayasan bisa sharing. Oke. Makasih, Dek. Oke, kita pindah yang katanya request luar yayasan yang jauh sekali dari basic kita. Yaitu Abang William Marpaung yang sekarang kerjanya di bank. Kan jauh sekali tuh, istrinya sih masih ya. Ya kan? Mengendarai mobil itu. Lagi nyetir dia, drive. lagi nyetir. Ganti Sudah. dulu. Dari rumah mertua ini sudah sampai di rumah ini. Jadi bisa nggak sharing, Udah Bang dari William? Pace Papua ini. Oh, boleh apa yang bisa di-sharing? Sudah sampai ini. Kok bisa? Ya, Ini- ini jauh sekali dari kita semua. Kita yang lain tuh masih ada ya, dikit-dikit lah. Tapi Bang William ini Nyebrang. mengejar nasabah. Kenapa matanya makin sipit itu? Pengaruh berat badan naik atau gimana ya? Ayo Bang. Berat badan ini sudah turun ini. Dari 84 sudah 74, 10 kilo ini turun. Itu gara-gara naik gunung terlalu kah? makmur atau gimana Bang William? Mantap. Bagaimana? Terlalu makmur tiap hari bertemu dengan duit ya, orang bank. Iyo, yang kita hitungkan duit-duitnya ibu dosen, duit-duitnya pengusaha, duit-duitnya guru-guru. Itu kita jaga itu tiap hari itu. Oke Bang, silakan share. Ini juga ketemu jodoh di TC ini begini nih. Ini salah satu pasangan yang ketemu jodoh di TC. Contoh. Iya. Tadinya kan masih dari UPH ke dari Karawaci sampai ke Papua kan masih ngajar di Papua National Plus School itu sampai tahun 2013. Masih ngajar, cuman ingin kalau di pendidikan sudah terbiasa ingin membagi pengalaman ke bidang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Luar biasa. Iya, Nah, saya. ini dia keluar dari comfort zone ini namanya ini. Iya. Betul. Seorang William S2 pendidikan masuk ke bank dari nol. Aduh, tidak tahu apa itu namanya sistemnya itu sama sekali nol. Tapi ya itulah, kita sudah dididik dengan bagus di UPH, jadi serba bisa toh. Intinya belajar sudah. Saya paper dalam semalam ya. Iya, tahun 2015 baru pegawai BUMN. Sampai sekarang ya puji Tuhan ya, karena Tuhan memberkati semua. Saya sudah pegang cabang sekarang. Cabang lah sekarang ya. Itu sudah tanggung jawab tambah besar. Tetapi ya karena apa namanya itu bisa terjadi karena manajemen melihat ini orang ini kok bertanggung jawab, kerja keras itu tidak bisa dipungkiri, itu tidak bisa karena banyak sekali orang-orang di sana yang sudah lama, bahkan yang sudah 10 atau 15 tahun dari saya, ya kita bisa memimpin mereka. Pengalaman dari UPH yang sudah dididik kerja keras, bertanggung jawab, berintegritas itu tidak bisa dilupakan. Dimanapun, sudah dididik itu, dilepas tanpa ada pengawasan pun kita sudah bertanggung jawab penuh. Jadi tugas. Jadi kalau di kami di bank, dari satu level ke level lain, asal bisa bertanggung jawab, menunjukkan kinerja, pasti naik, pasti promosi, pasti itu. Jadi kalau di Mandiri, saya sudah mengalami 4 kali promosi. Orang bilang masih sangat, padahal di bank saya baru 5 tahun ini, Tetapi ya, Tuhan menolong satu tahap demi satu tahap bisa pelan-pelan. Luar bisa biasa. Pelan-pelan. Iya. Ya, kalau sekarang ini saya di Bank Mandiri membawahi 3 cabang dan 10 unit kredit mikro. Ini kita di mikro ini, kredit mikro. Jadi ada 13 pimpinan sekarang yang di bawah supervisi saya. Itu pekerjaan berat, tapi ya pasti bisa lah. Pasti bisa. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang dari UPH bawa ke pekerjaan. Iya, jadi bisa. Bisa jadi yang untuk yang masih teacher college berjalan memang luar biasa itu, tetap harus
tetap harus dididik betul itu. Nanti lulus mereka dari teacher college, nanti keluar pun dimanapun mereka pasti hidup, pasti berjaya, pasti hebat, pasti memberikan nilai-nilai positif. Itu Baik dari jadi saya. guru ataupun bukan jadi guru ya. Iya. Memang Iya, benar ya, bukan hasil jadi guru pun didikan pasti kita jadi itu contoh. kita dituntut untuk Iya. bisa serba bisa. Jadi kalau dilempar pun tuh kita bisa survive. Itu yang Iya, saya lihat sih betul. dari teman-teman yang lain gitu. Betul. Jadi ya Betul. Itu. teacher college itu mesti tetap harus Iya. Puas sekali, bangga sekali lihatnya ini. William, saya jadi terharu mendengar cerita kamu. Oh. Tuhan jaga hati kamu ya, Will ya. Tetap semangat ya. Semoga alumni TC apapun di ladang apapun itu terus punya spirit yang baik, yang berjuang ya. Iya. integritasnya harus tetap Amin, terjaga. amin. Itu pasti itu. Amin, pastinya. Amin, Ibu. Amin. Oke, kita pindah ke Manado. Kak Arianto Manado, ini juga jodohnya dapat di TC, ya. Oh ya? Ya. Oh ya. Masa sih? Apakah itu? Kan? Halo, Toh. Ya, selamat siang semua. Selamat siang, Kak Anto. Ya, Pak Niko dan Bu Ida, senang ketemu meskipun virtual ya. Jadi saya meskipun tidak di sekolah lagi, tapi masih berhubungan lah dengan pendidikan. Ya, jadi saya di Pengawas. anak buahnya Pak Nadiem. Yeay. Ya, jadi saya di Kementerian Pendidikan di unit pelaksana teknis di setiap provinsi itu ada lembaga penjaminan mutu pendidikan. LPMP. Iya, LPMP. Mantap ini Bang ya. Iya, jadi kemudian kami juga, ya istri saya juga kohor berapa ya? Kohor 3. Kohor 3 ya, lupa ya. Asik. Kok Iya Welly kali, pula Welly yang tahu mantap ya? kali ya. Ini tahu semua. Jadi sebenarnya sih bukan ketemu di TC, dari Manado sudah ketemu sebenarnya. Ya, jadi sama-sama di pelayanan perkantas. Oke. Ketemu di Belanga toh. Langsung digoreng. Langsung digoreng. Ya, jadi istri saya di Lentera Harapan, saya Tomohon saat ini di SMP. Saya berpikir seperti teman-teman sampaikan tadi bahwa memang meskipun hanya 2 tahun, ya, saya 1 tahun di Lampung, meskipun hanya 2 tahun di TC, tapi itu sangat berdampak dalam semua aspek kehidupan. Jadi rasa-rasanya ilmu itu yang tetap dipraktekkan. Ya. Jadi sebenarnya juga kalau teman-teman menyampaikan bahwa di yayasan itu juga conversion, enggak juga gitu kan. Apalagi justru banyak sharing-sharing dari teman-teman yang di yayasan itu justru merasa tidak nyaman. Ya, tapi yang saya pikir adalah kalau itu adalah panggilan, nah ini yang mungkin sedikit teologianya ya. Udah dalam nih. Ya, jadi harusnya kan ya seperti Bang William ya, bukan berarti masuk TC itu salah apa ya, salah jurusan seperti itu, tapi ya pergumulan panggilannya itu. Dan seperti Bu Linda sampaikan tadi ya, marilah kita jadi berkat dimanapun ya, panggilan kita masing-masing itu yang terus kita gumuli ya. Dan ya paling juga kan termasuk di keluarga kita masing-masing ya. Jadi itu saja ya. Nanti yang lain tidak Terima kebagian. kasih Bang Anto. Nanti Salam kita balik semua lagi. ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Thank you, Toh. Ya. Miss Tata. Hai, Tata. Yuk ke YSKI yuk. Ke YSKI Semarang. Hai Kakak. Dirimu di mana sekarang? Aku pulang kampung, aku di Padang. Aku di rumah aja, Makassar ya? Kak.
Ya, kalau aku sih di rumah aja ngurusin anak-anak ini yang 2 ekor, 2 orang. Sama ini. Tata masih ngajar? Ngajar di rumah aja sih, ngajar ngelesin aja. Halo, Tak. Sharing dikit dong. Apa di sharing, sayang? Anak udah berapa, suami udah berapa, gitu. Nggak sopan. Suami 1 lah, Kak. Masa 4 nanti aku dimarahin. Sudah sekolah di TC, anak suami 4. Gimana caranya tuh? Anak minta minum, kasihlah dulu. Bukan minta minum kok. Anakku nih, aduh, repot kali memang. Susah. Lagi kepo-kepo banget. Halo Owen. Halo Owen. Ya kayak emaknya dulu tuh yang rempong ya. Iya, dia nggak bisa masukin puzzle-nya nih, dia ribut-ribut. Nah. Jadi Iya, aku di Padang aja sejak kapan ya? Udah lama juga sih. Jadi aku di rumah aja, Kak, ngurusin anak-anak karena apa ya? Kalau kerja di luar nanti siapa yang ngurusin anak-anakku? Jadi ya kerja di rumah aja, ngurus anak sama ngurus rumah sama ngurus anak orang lain juga. Oh, buka daycare. Jadi anak-anak pulang sekolah ke rumahku, Kak. Rumah keduanya. Oh. Les-lesan gitu. Wah, Tata orang baik ya, mulia. Mantap. Luar biasa. Gitu aja. Ya, paling ya gitulah. Itu bukan paling, itu udah keren banget, Tata. Jadi yang mau tinggal di Padang, nanti kalau anaknya nggak ada yang ngurus titip Tata. Udah ada tempat. Bu Linda lagi. Oke. Ya gitu, paling ya karena kalau ngajar di sekolah di sini susah dari pagi sampai sore. Terus susah lah. Nah, siapa yang urus anak-anakku? Benar. Urus anak dulu. Nanti kalau udah gede anaknya, udah bisa dibiarin, barulah nggak tahu lah mau ngapain. Nggak tahu deh, alasan pula itu nak kontan. Buka sekolah sendiri aja. Good job, Yeah. good job. Mana sanggup buka sekolah, susah buka sekolah di Padang. Orang Dian Harapan atau LH aja mau buka susah, dirumitin. Oh gitu ya. Iya kan sempat mau buka hospital kan, tapi nggak bisa juga kan. Jadi di Padang nih cuma boleh Padang, Kak. Sedangkan di sini aja kamu tidak akan menemukan yang namanya Indomart. Oh gitu. Oh, strict banget ya. Yang ada di situ Kita Mart, 212 Mart. Iya, budayanya apa, Kak? jadi Budayanya? kalau di Padang itu nggak boleh yang kayak gitu. Jadi kalau lu mau bikin sekolah sendiri ya bikin namanya misalnya Welly Mart, apa Mart itu boleh, tapi Indomart nggak boleh. Waduh ya. Itu perlu tangan Tata itu untuk ini. Garis keras. Oke. Itu Oke, sih thank dari you. aku ya. Apa ya aku mau bilang ya, pokoknya survive sih hidupku ya. Kangen juga sih sama kehidupan di TC ya. Rajin-rajin ke UPH aja, Tak. Pasti oke. Aduh, Kakak, dari Padang ke Jakarta itu tiketnya mahal banget. Mending aku ke Malaysia, Kak. Salah deh. Iya, kita di Sumatera kalau ke Malaysia cukup 300.000 udah sampai Kuala Lumpur. Betul. 600.000 udah sampai Singapura. Singapura ya. 2 juta bisa sekeluarga PP, 2 juta cukup tuh sekeluarga PP. Kalau ke Jakarta, ke Padang Jakarta doang 1 orang 2 juta. Oh, alah ya, Tak. Iya memang benar. Ampun. Aduh. Oke, kita Makanya ke kami yang liburan Veronica itu kalau ke luar negeri Situmorang. aja. Silakan, Dek. Apa kabar? Aduh, jangan Dek. Halo kakak-kakak. Hai. Halo. Silakan. Cerita apa nih, yang Kak? berubah? Apa yang tetap? Status. Apa pengikut? Ya kalau aku kan sama kayak
Francina, Nefli Alin, kami pertama kali selesai dari TC itu langsung ditempatkan di kampungnya Kak Arianto. Sempet juga kemarin ketemu Kak Arianto lagi ngadain, pokoknya dari Perkantas kalau nggak salah butuh mentor. Terus ternyata yang saya pegang yang saya mentoring itu orang tua dari murid saya dong, yang juga guru. Jadi banyak pengalaman juga di Manado, terus pindah ke Medan. Kebetulan mama waktu itu sakit, jadi saya ke Medan. Terus sekarang dapat jodohnya orang Jakarta, disuruh balik Jakarta. Lagi ke Jakarta. Sebenarnya bukan Jakarta sih, Bekasi. Oh, wow, orang Bekasi rame nih. Iya, Cibubur, saya di Cibubur. Jadi kalau ada yang mau main-main ke TSM Cibubur, ya bolehlah calling-calling, nanti ketemu di situ kita ya. Tapi masih ngajar nggak, Dek? Masih ngajar, sampai sekarang ngajar. Kebetulan aku sekarang bantuin sekolah Samaria. Jadi kalau Ibu Linda mungkin tahu sekolah Samaria, karena beberapa alumni Teacher College juga tuh kerjasama gitu, karena sekolah ini sekolah kecil, terus hampir mirip ya visi misinya gitu ya, untuk suatu pendidikan yang lebih baik dan workview itu dijalankan. Nah, karena sedang ditata ulang sekolahnya gitu, jadi kebetulan pas saya mau pindah rekrut lah, nyantol lah saya gitu, karena adalah salah satu pengurusnya yang luar biasa. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Padahal udah coba juga untuk masuk lagi ke yayasan, cuman ya udah kali jalannya Tuhan di situ bantu. Malah ketemu lagi sama teman-teman di TC. Kak, kemarin tuh Kak yang barusan nikah siapa tuh ya, Kak apa ya? Yang sama dokter. Yang orang Batak juga dosen. Aduh, nikah juga. Nah, itu sempat ketemu di situ juga, bantu guru-guru untuk dapet pemahaman yang workview yang baik. Jadi tetap sebenarnya keluar yayasan, kalau saya tetap ada nyerempet-nyerempet juga kerjasama dengan yayasan juga, dengan UPH terkhusus Teacher College gitu sih. Ngajar grade berapa, Dek? Saya ngajar SMP. Junior high school. Jadi sekarang yang jadi kayak Ibu Linda ya, dengan sesuatu yang tiba-tiba harus banyak beradaptasi dengan teknologi, di mana sebenarnya orang tua juga, sebagian dari siswa kami juga walaupun udah di Jakarta, tapi ternyata teknologi itu tidak ke segala lini di Jakarta. Tidak, kalau di daerah kan kita masih paham gitu ya, bahwa teknologi mungkin tidak semaju di kota besar. Tapi ini saya sendiri bisa merasakan bahwa ada di kota besar sendiri ternyata dunia digital itu masih sebagian masyarakat yang merasakannya gitu. Jadi di saya sendiri jadi harus gimana bisa menyentuh anak-anak, tetap distribusi pembelajaran dengan baik dengan kekurangan yang ada, tapi survive kok. Misalnya kita tetap bisa survive, dan juga banyak belajar di masa pandemi ini, banyak belajar tentang penggunaan teknologi dan bagaimana teknologi menyokong guru gitu untuk kedepannya gitu. Walaupun agak ribet sebenarnya bagi saya, WFH itu sebenarnya menyusahkan gitu, karena konsentrasi terbagi nggak sih ke keluarga, juga ke kerjaan. Tugas ya. Tugas, padahal rumah nggak terlalu besar-besar amat, jadi ya kadang-kadang harus berbagi gitu dengan keluarga juga. Tolong diam lagi belajar. Untung keluarga juga pada ngerti. Itu namanya kerja dari rumah, itu holistik. Satu kata ya, Bu Linda. Oke, thank you ya, Dek. Kita pindah ke Francisca Siska yuk, Pandayani.
Siska, dulu rambutnya udah panjang. Dulu pertama kali, terakhir kali di Koja, rambutnya masih pendek. Guru, masih guru kan? Itu di mute-nya dihilangin dulu, Mute-nya Say. di-unmute dulu, Unmute dulu. Unmute dulu. Mic atas. Oke. Apa kabar Bu Guru? Masih guru kan? Terlalu semangat ini komentarin Kak Willy nih. Kak Willy perhatian banget sampai ke rambut aja diperhatikan ini. Aduh, luar biasa. Ya, halo, selamat siang. Bu Linda, Pak Niko, Siang. semua. You look beautiful. Senang banget. Senang banget ya bisa. Sayang, tambah cantik nih Francisca. Iya, aduh, terima kasih. Terbang nih Bu Linda, saya nggak turun-turun nih, terbang terus nih. Iya, seneng banget bisa ketemu dosen dan teman-teman semua yang sempat buat saya ngiri juga nih. Aduh, semuanya pada awet muda ya, gitu. Apalagi dosen-dosen kita ini ya, luar biasa nih, masih awet muda aja gitu ya. Iya, oke. Kalau saya sih sekarang belum lama ini tahun kedua saya resign. Saya sudah tidak mengajar lagi karena harus fokus ngurusin anak-anak. Kebetulan anak-anak nggak ada yang pegang gitu. Jadi sebenarnya berat ya untuk meninggalkan dunia pendidikan ya. Apalagi mengajar itu pekerjaan yang jiwa. Benar, saya sangat-sangat senang. Udah kerja itu udah seperti hobi gitu ya. Cuman karena keadaan juga anak-anak jadi nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngurusin, jadi malah anak sendiri terbengkalai ya. Kita dilema juga ya sebagai guru, kita ngurusin anak orang, minterin anak orang, tapi anak sendiri jadi terbengkalai gitu. Jadi mau nggak mau sih mengambil keputusan untuk saya resign dan fokus untuk ngurusin anak-anak. Tapi puji Tuhan, dari pengalaman-pengalaman juga, meskipun sekarang udah nggak ngajar, tapi dari sekolah anak-anak tuh masih terbatasnya waktu, karena kalau kita mengajar di Penambur lumayan sih Bu, dapat keringan kita Siska suaranya putus-putus deh, mungkin itunya. Oh ya, putus-putus ya. Iya. Halo, masih dengar? Udah. Jadi ya memang sekarang lagi fokus ngurusin anak, tapi masih sering kalau ada event-event dari penabur, anak diminta untuk mengajar mengisi jadi tamu seperti itu. Kalau sebelumnya setelah dari Ikatan Dinasti putus-putus lagi Kak Siska. Putus-putus ya, padahal di Jakarta ini. Nah, jelas lagi, oke. Iya. Di Bajak daerah. Halo? Sinyalnya Jakarta lebih jelek ini ya? Halo? Udah oke Kak, udah. Oke ya? Saya sekarang di Jakarta, tinggalnya di Jakarta Selatan, di Kalibata. Jadi untuk tahun-tahun ini saya sekarang sudah tidak mengajar, fokus ngurusin anak, tapi memang tahun sebelumnya pernah pelayanan di gitu, di luar yayasan, tapi sama-sama yayasan Kristen juga. Nah, kalau untuk lulusan dari luar TC itu yang mengakui lulusan TC itu memang keren-keren banget. Ya, mereka ini suaranya agak kedengaran Francisca, putus dan berbusik. Putus lagi ya? Mungkin kalau kamu pakai headset kali ya? Enggak. Tapi intinya kan kamu walaupun sudah nggak di sekolah, tapi tetap
ada job-job juga ya? Yang Oh tetap- iya, masih sering diminta untuk mengajar gitu. Tapi sekedar ini ya, kalau untuk TC sendiri tuh memang di luar itu banyak yang mengenal TC itu bagus gitu ya, banyak yang mengakui. Terutama ketika saya pelayanan di IPK gitu, dianggap wah lulusan TC itu luar biasa gitu. Bahkan ada yang minta, ayo dong tahun berikutnya ada butuh guru pun ada nggak nih teman dari TC. Jadi mereka pengennya nggak mencari di luar, tapi mencari ayo dari yang TC aja nih. Kalau ada lulusan dari UPH tuh keren banget gitu. Dari mulai kinerjanya, tanggung jawabnya, integritasnya, kreativitas mengajar itu diakui di sekolah lain. Banyak yang mengakui di luar gitu ya. Dan itu berkat Sangat banget betul. buat saya. Berkat banget buat saya bisa mendapatkan itu ya, banyak belajar dari para dosen, luar biasa itu terbawa sampai hari ini gitu ya. Hari ini pun saya masih dianggap ketika saya sudah tidak mengajar lagi pun sampai diminta. Saya sekarang berperannya sebagai orang tua murid jadinya ya. Orang tua murid, tapi dari sekolah lain pun bisa sampai menganggap bahwa ini orang tua murid sudah tidak mengajar pun masih tetap dipakai gitu, karena ya itu banyak belajar dari apa yang sudah didapat dari teacher college seperti itu. Oke, thank you ya Siska. Ya. Selamat beraktivitas Sama-sama. menjadi rumah tangga yang baik. Amin. Oke, kita pindah ke Marian Nona Vince. Yeay, akhirnya. Akhirnya hari ini baru kita baku dapa ya. Iya benar. Aduh. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang semua. Bapak Niko, Bu Linda, teman-teman, adik-adik. Saya sangat bersyukur karena hari ini ketemu lagi, walaupun via Zoom. Dan luar biasa sih sebenarnya menjadi guru itu. Saya mau sharing beberapa hal. Yang pertama itu, pokoknya dari TC itu benar dalam banget semuanya yang didapat, dan itu semuanya terpakai dengan luar biasa. Seperti sharing teman-teman, itu baik di pendidikan ataupun di luar, semua nilai-nilai itu terpakai itu semuanya. Jadi, tak ada yang sia-sia gitu ya. Semua proses itu benar-benar bikin matang. Saya sekarang di Jakarta. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Saya ngajar di Jakarta. Sejak lepas dari 2011 dari Lampung, bareng Kak Anto, Endang, semua teman-teman. Saya mengajar sebuah sekolah Kristen, di Jakarta Utara. Mawar Saron dan, ya? Kenapa? Mawar Saron ya waktu itu ya? Oh, waktu itu saya di Kelapa Gading Mawar Saron 2 tahun, terus saya ke Sunter. Jadi ada sekolahan Lentera Kasih namanya, sekolah Kristen yang punya orang Kristen. Dan itu sekolah umum sih, sekolah Kristen tapi sekolah umum, jadi benar-benar tantangannya besar. Karena murid-murid saya itu dari semua latar belakang agama dan dari semua dari macam-macam, dan itu justru tantangannya di situ gitu, Bu Linda sama Pak Niko. Jadi bahkan tidak jarang itu banyak banget sekarang anak-anak sekarang ya, banyak sekali itu kecenderungan untuk menjadi ateis, itu sangat real di Jakarta gitu. Jadi tantangan buat saya itu bukan cuma mengajar biologi, bukan cuma mengajar fisika atau kimia, tapi saya juga kami di situ tuh dituntut benar-benar ya, kita sekarang ya dituntut menghadapi anak-anak zaman ini tuh jauh lebih berat daripada guru-guru yang dulu gitu, karena memang sudah berbeda dunianya, semua di depan mata dan mereka bisa belajar dari mana saja. Dan kalau kita tidak bisa counter itu malah bahaya sekali untuk anak-anak. Jadi semua pelajaran teologi, semua pelajaran dari Bu Linda, dari Pak Niko, semua dari Pak Novel, dari semua dosen-dosen yang tercinta di TC itu bukan cuma terpakai tapi sangat gitu. Jadi itu udah kristal, udah mengkristal gitu ya. Jadi itu terpakai luar biasa. Jadi itu syukur banget, saya malah bersyukur 2 tahun di TC, 2 tahun di Lampung itu view saya itu benar-benar berubah, dan
bagaimana implementasikan itu secara real itu benar-benar tantangan besar. Tapi saya tidak takut gitu karena saya kuat. Saya berdiri kuat di depan anak-anak saya gitu. Jadi itu keren dan terima kasih untuk kesempatan 2 tahun dan di TC dan 2 tahun di Lampung. Terus saya sharing sedikit, saya juga pernah kepala sekolah 2 tahun di sekolah itu. Tapi kemudian balik lagi jadi guru karena saya agak ada sedikit masalah kesehatan. Terus capek banget harus ngajar, dan kepala sekolah di Jakarta itu teman-teman yang di Jakarta pasti ngerti banget, apalagi kita mengurusi SPK ya, ada organisasi baru untuk kumpulan sekolah-sekolah internasional, dan itu Kokolius juragannya di situ. Tapi saya nggak ada Liusnya. Iya, Kokolius kepalanya di situ, malah kami belajar dari dia gitu. Dia yang mereka pengurusnya. Jadi itu semua teman-teman yang di sekolah internasional itu dari di Indonesia suatu waktu semua akan masuk ke situ. Jadi ada persatuan sekolah internasional seluruh Indonesia. Jadi ada PSSI, dan itu karena memang beda pengelolaan sekolah internasional dengan sekolah-sekolah nasional atau yang biasa. Jadi memang 2014 pemerintah juga baru membuka mata bahwa itu memang beda, dan kemudian dibuat undang-undang macam-macam. Terus kami cukup terlibat di situ untuk bantuin beberapa hal. Terus karena saya sekarang balik lagi jadi guru, ya udah saya jadi guru. Kokolius masih lanjut sih di situ. Mereka aktif banget, dan memang mereka banyak sekali sekolah-sekolah internasional, ya SPH, semualah, penabur internasional, kemudian SIS, apalah, semua sekolah internasional itu di seluruh Indonesia itu memang akan ke payung itu bareng-bareng suatu waktu. Jadi sekarang hampir 300-an, tapi nanti ke depan semua akan ke situ karena memang harus gitu ya, karena memang beda pengelolaannya. Jadi senang. Terus yang terakhir itu saya mau, bukan request sih Pak Niko, jadi apa ya, saya kesulitan, jadi sekarang walaupun saya nggak kepala sekolah lagi, tapi kami itu di sekolah itu kan memang udah, ya begitulah. Kalau memang kita kerja dengan integritas, kalau memang kerja dengan sepenuh hati, seperti teman-teman semua, mau jadi apapun itu tetap dipercaya gitu ya, tetap jadi berkat, dan itu real banget. Nah, masih suka bantuin di level manajemen juga. Kami kesulitan untuk dapat guru. Terus sekolahku sekarang juga sedang cari kepala sekolah. Nah, saya sebenarnya sangat ingin banget kontaknya ke UPH itu seperti apa. Jadi bisa nggak sih Pak Niko kalau misalnya dari alumni TC itu ada channel ke sekolah Kristen, entah dimanapun di Indonesia. Jadi kita nggak usah, mungkin kita ada satu wadah apalah gitu. Jadi kebutuhan guru setiap tahun dari sekolah-sekolah Kristen itu langsung dapat dari adik-adik kan lebih bagus. Karena lulusan TC itu keren-keren. Nah jadi saya kemarin selalu ditanya HRD, terus direktur gitu, saya selalu bilang, aduh, kayak udah pada dapat tempat di mana-mana, udah pada ini apa ya, nyaman. Cuma kan mungkin yang baru lulus, yang baru selesai ikatan dinas, ya kan lebih baik kita yang di sini tuh jadi udah langsung dapat gitu kan, pasti lebih enak gitu Pak Niko. Jadi mungkin dipikirkan dengan Pak Novel. Kasih Nono Vince, mungkin nanti Pak Niko akan jelasin gimana ikatan alumni seperti apa nanti ya. Jadi nanti untuk hal-hal kayak kita distribusi guru atau segala macam, nanti Pak Niko sama Bu Linda akan jelaskan kayak kita. Karena yang saya tahu, kita punya ikatan alumni yang kita biasanya disuruh ngisi gitu. Ngisi data kita. Jadi mungkin dari situ kita bisa merujuk ke situ kali ya. Terima kasih ya semuanya. Kita ke Yulia Lamasi Simanulang dulu yuk. Kita share dikit. Karena masih banyak nih pemirsa. Silakan Yul. Yulia. Yul. Suaramu jauh, Yul. Masih jauh. Iya, bisa, suaranya tapi kecil. Mungkin kamu nggak usah pakai itu kali, Dek.
Suaranya masih kecil, Yul. Mungkin dari Zoom-nya kita kamu pindah mic-nya dulu perlu kali ya. digedein. Kita pindah dulu kali ya. Kita pindah dulu sampai Yulia benerin itu. Siapa lagi yang belum ya? Si Anton belum. Nova belum. Anton dulu. Anton, monggo. Setelah itu kita kembali ke Yulia. Kenapa Yulia? Nggak ada suara. Gimana ya? Saya sih bersyukur ya, karena selama di TC ini kita digembleng macam-macam. Dan itu mempersiapkan kita. Nah, terbukti juga ketika ada adik-adik kelas cohort 3, ada yang mau masuk, dan juga jadi guru, itu prestasinya bagus. Sehingga sekarang setiap ada alumni TC yang mau pulang kampung ke Pekanbaru, saya langsung tawarkan aja ke sini, ke Dharma Yuda. Dan biasanya setelah wawancara langsung diterima. Ya moga-moga lah itu kualitasnya berlanjut terus gitu loh. Karena apapun yang kita lakukan itu integritas kita teruji. Ya tantangannya beda-beda ya. Kalau di sekolah Kristen kan homogen. Kita di situ kan heterogen. Jadi ketika heterogen itu kita bagaimana memperkenalkan Kristus tidak terlalu kelihatan, tidak perlu menyebut nama Yesusnya karena itu alergi. Jadi tanpa sebut-sebut nama Tuhan Yesus pun itu terbukti dan terlihat. Dan orang melihat kita bisa jadi terang dan garam, itu yang luar biasa. Dan satu hal lagi, nilai plusnya nih sebenarnya ini rahasia sih katanya gitu. Yang jadi kepala sekolah itu harus Kristen. Harus atau Katolik, dia nggak boleh yang lain. Kalau wakil-wakilnya bolehlah ada yang berbeda agamanya, tapi kepala sekolahnya itu harus Kristen. Gitu. Jadi karena memberi warna yang berbeda. Dan memang terbukti ketika saya jadi kepala sekolah, saya pernah meminta dari agama lain jadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, sangat berbeda sekali apabila yang Kristen atau yang Islam, bagaimana mereka memperlakukan anak. Itu sangat berbeda sekali. Maka saya menyarankan kalau teman-teman jadi kepala sekolah, jadilah kalau seandainya harus terpaksa mencari wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, carilah yang Kristen. Karena pendekatannya itu sangat baik sekali. Jadi yang kita pelajari dulu mengenai Imago Dei itu terlihat di sana. Bahwa anak itu tidak tabula rasa, tetapi memang sudah sinful nature-nya dari sana, itu bisa kita aplikasikan, bagaimana kita bisa mendekati mereka sehingga mereka lama-lama itu menjadi ya pribadi yang baik. Dan itu terbukti ketika 2 tahun saya ganti menjadi yang Kristen, itu perbedaannya luar biasa. Secara tidak langsung, walaupun mereka bukan dari TC, tapi kan yang kita baca sehari-hari di Alkitab itu sudah mendarah daging. Seperti itu. Kira-kira ya itu. Itu sebabnya ya kita ada waktu di TC itu kita dapat pembelajaran Alkitab ya, pemahaman. Jadi awalnya juga aku pikir ngapain kita jadi guru kok belajar Alkitab. Ternyata kalau kita nggak ngerti Alkitab, bagaimana kita mau mendirect siswa ya, Ton ya? Iya. Posisi kamu di mana sekarang, Koko Anton? Sekarang di Pekanbaru, di kampungnya Pak Riki Tampu Bolon. Oh. Nah, ya, jadi Pak Riki, anaknya juga ada di sekolah kita. Tapi sebagai siswa tamu, karena sebenarnya dia itu homeschooling. Nah, masih homeschoolingnya Australia. Jadi dia supaya punya teman, masuk ke tempat kita. Jadi dia siswa tamu gitu. Jadi kita tidak daftarkan dia ke Dapodik. Jadi dia bisa berteman. Tapi satu hal, Pak Riki sama Bu Maya itu sibuknya luar biasa. Susah banget kita ketemunya. Aku dari kemarin itu pertemuan, aku tuh menanya satu hal sama kamu, Ton. Kamu lebih enjoy jadi principal atau jadi teacher? Jujur. Dua-duanya berbeda. Kalau jadi guru, kita langsung ke anak kan, impact-nya. Tapi kalau kita jadi kepala sekolah, itu lebih luas lagi ke gurunya dan ke anaknya. Sebentar ya. Okay. Anak saya harus ke toilet. Kita pindah ke Yulia ya. Yulia, monggo. Yulia, sama Sisi Manulang. Sudah bisa kah, Yul? Yul, Yulia. Wah. Dia sepertinya malah tidak terdengar. Yulia.
Videonya dimatikan. Coba sambil nunggu Yulia, Dina tolong japri ke Yulia dong. Kita ke Novaria dulu. Oke. Ini salah satu yang keluar juga dari dunia pendidikan. Yuk. Halo teman-teman, kedengaran suara ya? Dengaran. Kedengaran siap. ya. Ya, yang YSKI siap ya. Siap, ya. Oke, teman-teman, saya Nova, ya udah tahu lah ya, teman-teman. Saya sekarang bergerak banyak bidang ya. Kenapa? Karena saya orang dalamnya Allianz ya. Saya kalau orang dalamnya itu artinya managing directornya Allianz ya. Jadi kenapa sih anak TC itu di luar TC itu walaupun nggak di bidang pendidikan tapi sukses? Yaitu banyak sekali hal-hal di TC itu yang saya pelajari, terutama disiplin ya teman-teman. Disiplin dan konsisten. Itu saya terapkan selalu sampai sekarang ya. Mau disiplin bangun, disiplin baca buku, disiplin untuk memperlebar koridor sendiri, ya itu saya pelajari semuanya teman-teman. Ya nggak gampang sih untuk ke level ini, tapi teman-teman kalau teman-teman memang mau ada hal-hal yang mengenai yang namanya insurance ya, all insurance ya, is not only Allianz ya, boleh tanya-tanya saya karena saya ngambil financial consultant personal gitu di Singapura. Jadi memang kenapa sih saya suka di bidang ini? Karena dulu papa saya itu sampai jual rumah sampai bangkrut. Jadi saya ingin nolong banyak orang. Nah, kenapa di situ dan saya banyak melihat orang Indonesia itu harus seperti Jepang dan Singapura. Nah, jadi misi saya itu memang di sini ngajar nggak? Ngajar. Saya ngajar di bagian finansial. Ya, jadi tetap saya ngajar tapi memang nggak di bidang sekolah. Nah, jadi teman-teman, thank you ya untuk udah bergabung di sini. Saya sangat bersukacita banget karena ternyata teman-teman TC itu semua sukses banget di sini. Ya, thank you untuk Pak Niko juga sama Bu Linda sudah mengajarkan kami banyak hal sehingga kami sampai sekarang. Thank you. Well, mute. Oh iya, Yulia, bisa on air sekarang nggak? Adek, coba kamu lepas headset kamu. Kamu ngomong biasa aja, bisa nggak? Coba dicabut itunya. Ngomong biasa aja bisa nggak? Halo, Yul? Soalnya nggak ada kamu, kelas kita nggak ramai soalnya biasanya sih. Kamu yang paling kelas. Iya. Tadi sudah saya private chat, tapi katanya sudah, cuman belum berhasil nih. Mami dari sini. Halo, Dek. Bisa nggak? Dari laptop apa dari handphone ya, Yul? Yul, speakermu coba naikkan, Yul. Mungkin speakermu kecil, makanya nggak kedengeran. Halo, Yul, bisa nggak? Bisa masih. Nah, tuh, Coba baru tuh lagi connecting. connecting. Nah, itu connecting audio dia. Ya, kamu mungkin tadi nggak connecting audio. Ayo, Dek. Halo, Yul. Belum ada. Kenapa? Oke, kita pindah ke Tirsa dulu yuk. Tirsa. Oh, Tirsanya mau pergi tuh barusan. Tirsa mau pergi ya? Udah, Lobet Dina aja, katanya. Dina. Tirsa sibuk banget. Tuh, lobet. Dia di mute. Tirsa ada? Unmute. Unmute dulu. Belum. Nah. Oke. Silakan yang punya Papua. Amin. Iya, halo semuanya. Halo. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan ya. Banget. Halo, Boro. Iya,
Puji Tuhan kita bisa ketemu. Jadi tadi sudah dengar ya, pertolongan Tuhan luar biasa buat kami di Jayapura. Iya, tunggu sebentar. Ini anak saya Daniel, lihat dulu Daniel. Halo. Halo Daniel. Saya masih sekolah. Jadi waktu Abang William dengan saya selesai resiprokasi, Abang di Nia, saya di Lampung, ada sekolah baru dibuka. Namanya Papua National School. Tidak bisa, kan kami mau nikah, tidak bisa gabung. Jadi saya ke TK, Abang yang di SMP. Nah, itu ceritanya kenapa saya dari guru harusnya secondary ya. Ya udah, akhirnya saya ke TK, jatuh cinta di dunia TK, begitu menyenangkan. Ya, kita tetap kelihatan muda dan imut, yuk. Jadi, Abang, oh iya Pak, Tuhan berkati Pak Niko. Jadi Abang di SMP, saya di TK, karena kami bekerja di bawah satu sekolah yang sama, seperti itu. Ya sudah, lalu kalau saya mengajar TK, semuanya menyenangkan. Tidak ada yang tidak menyenangkan dari anak TK. Seperti itu. Justru dari anak TK kita belajar sabar, belajar mengajar anak dari yang tahu menjadi tahu, luar biasa tantangannya. Ya udah, puji Tuhan, pergumulan 4 tahun baru kami dapat Daniel. Seperti itu. Doa saya Daniel itu menjadi pendeta. Kalau Tuhan berkehendak, mungkin dia bisa ke TC untuk sekolah pendeta. Saya sampaikan sama Ibu Koni. Waktu Ibu Koni datang ke Jayapura, kami bertemu. Seperti itu. Amin. Iya. Jadi, kalau mau bilang begini ya, kalau kesaksian tentang Daniel, saya bilang sama Tuhan dulu waktu habis menikah sama Abang. Mau sanibani. Oh iya, ya. Sanibani. Iya sayang. Jadi, waktu kami habis menikah, kita tulis 4 pergumulan. Rumah, kendaraan, pekerjaan, anak. Semuanya Tuhan jawab 3-3. Tinggal anak saja. Seperti itu. Iya sayang. Tinggal anak saja. Lalu, saya bilang sama Tuhan, Abang William jadi pegawai tetap dulu di Bank Mandiri. Seperti itu. Tuhan jawab, dia jadi pegawai tetap di Mandiri, langsung begitu bulan Juli, dia surat keluar bahwa dia menjadi pegawai tetap di Bank Mandiri, biaya hidup di Papua mahal ya, sangat. 1 minggu kemudian, saya puji Tuhan ada isi. Seperti itu. Jadi Tuhan kayak tampar saya, pak, Tirsa mau minta apa sih? Kamu minta apa saja saya berikan. Seperti itu. Jadi di tengah corona ini, saya bilang sama Tuhan, apalagi yang saya mau cari? Saya berdoa pasti Tuhan jawab semua doa saya. Seperti itu. Puji Tuhan, semua yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya minta, Tuhan berikan. Seperti itu. Jadi, penguatan bagi teman-teman semua, tidak putus asa. Kami punya pergumulan banyak sekali. Tapi Tuhan luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa. Seperti itu. Jadi namanya... Iya. Yulia, sudah bisa? Suaranya. Tirsa Ya. menguatkan sekali ya. Semoga Terima yang lagi kasih. bergumul, punya banyak beban, yakin Tuhan bantu, Tuhan jawab. Pasti. Dan yang bergumul jodoh dijawab. Amin. Amin. Yulia, Itu Tirsa. gimana? Tirsa, doakan dulu Welly supaya dapat jodoh cepat. Ini kita lagi bahas apa loh? Bukan video jodoh ini. Ya udah deh, Dina dulu, Dina. Oke. Sebelum si Anton tuh melebar kemana-mana tuh. Ibu Kak. Iya. Monggo. Oke, selamat siang semua. Terima kasih yang udah join. Ini awalnya ya kangen-kangenan kita aja sih. Akhirnya kita coba fasilitasi dengan ya mungkin yang masih punya kontaknya, jadi bisa saling menghubungi. Nah, kalau saya masih, ya, saya dari selesai dari TC itu saya di Lentera Curug waktu itu. Lalu sempat pindah ke BINUS, waktu itu sama Kanova juga, tapi Kanova juga
langsung ke asuransi. Nah, lalu dari BINU saya sekarang di salah satu sekolah. Waktu keluar dari TISI sih masih ngajar jadi guru itu selama 4 tahun. Setelah itu saya di sekolah di Karawaci, namanya Syekina Transformasi Bangsa. Di sana saya dipercayakan jadi kepala sekolah, masih berjalan sampai sekarang kurang lebih sudah 7 tahun. Dan saya tinggalnya sekarang di Serpong Park, BSD. Nah, kalau dibilang struggle-nya lebih enak jadi guru atau jadi capsek, masing-masing punya plus minusnya sendiri sih. Dan yang pasti memang mirip apa yang Ko Anton bilang gitu. Kalau kita jadi guru mungkin kita hanya tinggal mengikuti petunjuk nih, sudah ada semuanya, tinggal jalan, bikin lesson plan apa gitu ya. Tapi kalau dari kita jadi kepala sekolah tuh lebih banyak lagi aspeknya. Yang kita sentuh bukan hanya ke anak-anaknya, tapi juga ke guru-guru, bahkan kita juga kadang harus sama yayasannya juga seperti itu. Kira-kira gitu sih kalau sharing dari saya. Yang lain? Kak Meli? Thank you, Bu Kepsek. Kayaknya tinggal Yulia ya? Iya. Belum bisa Yulia. itu. Kamu dulu, Wel. Aku ya? Ya. Aduh. Kalau saya dari Koja 2 tahun, terus saya harus balik karena papa meninggal. Jadi akhirnya saya pegang SD Lentera, Kupang. Jadi sebenarnya sama kayak Tirsa, kita dari secondary terjun ke primary ya. Tapi memang anak-anak di situ harus serba bisa. Mau dari secondary dibuang ke primary, dari primary dibuang ke secondary, itu pasti bisa. Mau nggak mau harus bisa. Jadi setelah saya pegang SD Lentera Kupang 3 tahun ya, karena kita harus berpindahan, saya juga akhirnya menolak. Sebelum saya pindah, saya diminta oleh sekolah kesehatan, agak beda jauh ya dari pendidikan ke kesehatan. Jadi saya masuk ke situ kepala bagian mutu. Jadi saya bagian mutunya untuk ngurus anak-anak perawat sama bidan. Jauh banget ya. Tapi bantu banget karena kita belajar tentang kurikulum dan lain sebagainya, itu saya bisa survive, malah saya bisa ngatur dengan baik manajemen di situ. Dari situ sementara masih jabat kepala mutu, saya juga ngajar sebagai dosen di Undana. Terus saya dipaksakan harus pegang SMA Kristen Citra Bangsa. Karena istilahnya SMA itu nggak ada peminat. Jadi saya juga ngerasa, aduh kok tiap kali saya ngajar, dulu di Koja kita mulai dari awal nih. Di Lentera juga kita pegang dari awal bagaimana mengubah sekolah yang lama jadi sekolah yang bagus. Sampai di SMA juga saya harus mengubah sekolah yang nggak diminati, jadi sekarang jadi sekolah favorit. Tapi karena kesibukan saya lepas. Setahun aja saya benar-benar benahi kurikulum dan sebagainya, saya kembali ke kampus. Jadi waktu itu saya jalan 3 jabatan. Di mutu, habis itu saya ngerangkap bagian penelitian pengabdian LPPM, terus saya ngajar juga di kampus itu, di STKIP sama Undana, dan saya megang SMA. Jadi seharian itu saya kayak orang super sibuk se-Indonesia. Tapi akhirnya saya ngelepas satu-satu. Saya merasa saya juga perlu punya waktu buat saya, karena setiap kali akreditasi, saya pasti ada di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jadi kan saya benar-benar, saya sampai di titik jenuh yang saya harus resign. Jadi setelah akreditasi perawat, bidan, SMA, terus pendidikan ada 2 prodi, saya langsung resign. Memang tidak diizinkan, tapi saya kabur. Karena saya tidak tahan, saya capek sekali. Jadi 2017 itu saya resign. Saya hanya ngajar di kampus, itu pun saya datang. Saya tidak mau staf tetap lagi. Sampai 2018 akhir semester, saya bilang, saya nggak mau dikasih mata kuliah lagi. Karena saya capek. Walaupun saya dari rumah, tiap hari saya ngajar. Karena mata kuliah saya yang 4 SKS, 3 SKS. Saya bilang, kapan saya istirahat ya? Karena waktu itu gaji dari Oriflame udah cukup sekali. Saya bisnis Oriflame. Sudah menikmati banyak berkat. Jadi saya benar-benar full resign 2018 Agustus. Terus 2018 November ada pembukaan di KPU.
Saya disuruh teman saya daftar. Awalnya saya nggak mau, karena saya apaan sih nih politik, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya apply aja, itu sudah di last minute ya saya apply. Banyak tantangan, saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau ke sini pasti Tuhan buka jalan. Dan ternyata saya bisa lolos dan mengalahkan incumbent yang lain gitu. Dan 2019 saya menjadi komisioner KPU sampai hari ini dan langsung benar-benar ya itu tadi bersyukur banget kita ditempa di TC itu dengan luar biasa sehingga saya yang istilahnya 0 kilometer nggak tahu tentang KPU, tentang pemilihan umum dan lain sebagainya hanya sebagai pemilih, itu saya dituntut untuk ngerti semua. Karena saya dilantik itu di Jakarta jam 11 malam, tanggal 3 Februari, balik ke Kupang saya langsung kerja. Karena pemilu itu kan April 2019. Itu benar-benar dan tugas saya itu saya divisinya, saya ketua divisi, kepala divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, jadi nggak jauh-jauh banget dari basic saya. SDM sama Parmas, partisipasi masyarakat. Dan itu saya harus keliling kampung, keliling kampus, keliling sekolah untuk ngajarin tentang bagaimana memilih dengan baik, bagaimana tidak ini money politik dan sebagainya. Itu benar-benar saya bilang, Tuhan, maksud Tuhan apa sih saya ada di sini? Gitu. Dan saya nggak tahu juga ya, saya dengan 0 km harus dapat tanggung jawab sebesar ini. Tapi bersyukur benar-benar saya sadari bahwa pembentukan kita dari TC dan selama di Lentera dan bertemu banyak orang akhirnya membuat saya kuat dan saya bisa menghadapi ini semua. Dan masalah besar itu saat pemilu surat suara kurang. Sedangkan surat suara itu sudah dihancurkan. Tapi kita percaya, saya dengan beberapa teman yang juga anak Tuhan, kita bilang kita doa yuk. Itu kita dengan berbagai latar belakang yang berbeda, agama berbeda, Kristen 3, Katolik 1, Muslim 1. Saya bilang kita doa yuk satu hati. Kita doa berlima, 5 komisioner. Karena kalau kita gagal, kita gimana gigantung benar-benar. Kita doa, kita masuk ke ruangan, kita berlima berdoa bersama dengan keyakinan masing-masing. Dan Tuhan bantu kita. Tuhan berikan hikmat dan bisa selesai. Dan itu panjang selama 2019 itu saya melalui hari yang dimana saya kurang tidur. Tidur itu cuma paling lama 2 jam. Ada yang bahkan saya tidak tidur. Dan karena kita sering kerja tugas di TC, sampai malam pagi, begadang, terus pagi-pagi cuci muka, hanya ikut devotion, jadi nggak merasa berat. Jadi benar-benar teman-teman share seperti tadi, kita bersyukur sekali Tuhan panggil kita ke TC, dibentuk di sana, sehingga saya dilempar kemanapun, saya bisa survive. Saya bisa, orang yang bilang mustahil, Welly latar belakangmu apa sih pendidikan, kok kamu bisa masuk ke sini dengan sukses gitu. Dan apa kreativitas yang ada di TC sekarang membuat, jadi kalau misalnya kita lagi, ini saya rasakan pribadi, kita rakor se-NTT, pasti yang ditanya Kota Kupang, idenya pasti ada. Jadi saya selalu disorot untuk memberikan ide, dan saya bersyukur banyak sekali belajar dari TC. Itu benar-benar saya bersyukur, thank you buat TC dan para dosen yang benar-benar memberikan pendidikan luar biasa bagi kami. Itu dari saya sih. Aduh, maaf agak panjang. Gak apa-apa, Wel. Ya, Yulia masih nggak bisa katanya, sudah dicoba. Sedih sekali. Kita hanya bisa lihat wajah lucunya saja ya teman-teman. Iya. Mungkin dari Bu Linda ada sesuatu lagi buat kami, itu ya seputar tentang kami semua, Bu. Close statement-nya Bu Linda. Ya. Baiklah. Kedengaran ya suara saya. Iya. Iya. Saya satu sisi saya senang sekali ya bahwa alumni TC itu bisa survive, bisa bukan cuma survive, achievement-nya luar biasa di tempat masing-masing, baik itu di dalam pekerjaan yang berbeda, ladang yang berbeda, maupun di dalam family, begitu ya. Nah, buat saya, satu sisi itu sangat senang di telinga saya begitu proses yang dilakukan TC, begitu ya. Cuma,
saya pikir saya butuh masukan dari alumni, karena angkatan 2007 dengan angkatan yang sekarang yang baru-baru, itu ada gap yang sangat-sangat besar sekali, begitu. Jadi, proses yang dianggap dulu itu terasa baik, itu belum tentu dirasakan baik bagi generasi-generasi millennials dan nanti yang masuk kepada khususnya generasi alpha ya. Nah, jadi kalau proses yang kalian rasakan dulu dirasakan cukup baik ya, baik boleh. Mungkin ilmunya sedikit ada jadi modal, lalu juga latihan mentalnya, word view-nya, imannya, ya, cara berpikirnya dan seterusnya. Bahkan kreativitasnya dan seterusnya juga ya. Nah, saya butuh masukan ya untuk sesuatu yang lebih real di dalam konteks anak zaman sekarang. Kalau proses yang sama itu belum tentu bisa dirasakan hal yang baik seperti yang kalian rasakan begitu. Nah, kira-kira apa ya yang saya bisa lihat satu hal yang penting untuk menjadi gimana ya supaya tetap ini nanti alumni yang baru nanti ya, yang lulusan-lulusan baru itu masih tetap bisa menjaga nama baik Tuhan. Saya tidak bicara nama baik visi ya, tetapi nama baik Tuhan yang kita sembah ya. Jadi mau di sekolahan, mau di non sekolahan, mau di pemerintahan atau di family masing-masing, kita itu menjadi murid Tuhan yang berbeda, ya, murid Kristus yang berbeda. Nah, saya tuh butuh sesuatu yang real begitu ya, karena baik buat kalian, dan saya tahu itu benar baik, tetapi nggak tentu baik buat generasi yang sekarang. Proses yang capek ya, lembur, nggak tidur sampai bangun itu kuliah cuma cuci muka baru ketahuan ini ya. Jadi apa ya kira-kira yang real yang kalian bisa sebutkan? Yang saya tahu kalian juga mengajar anak-anak yang alfa ya. Dan kita betapa sulitnya itu ya anak sekarang kalau dikasih tugas, aduh beratnya zaman dulu paper kalian kan nggak ada yang bisa. Bu kok papernya berapa banyak Bu? Nah sekarang, waduh ini Bu ini sudah tidak memenuhi standar 2 SKS dan 3 dan seterusnya. Jadi mahasiswa akan berbeda sekali. Lalu ini nanti penilaiannya ini Bu kenapa begini dan seterusnya. Jadi apa ya kira-kira yang saya bisa dapatkan? Saya senang sekali saya akan share kepada kepada mahasiswa yang saya bisa share bahwa kalian melihat proses yang dijalani ini sangat baik buat kalian. Tetapi apa lagi ya? Mungkin 1-2 orang yang berbeda yang gap-nya ini supaya nyambung nih. Jadi saya senang sekali begitu. Tapi saya juga nggak, visi yang dulu sama sekarang beda sekali. Beda banget begitu ya. Nah, tentu nanti menghasilkan yang berbeda. Dan saya berharap yang misalnya kayak Welly itu ya tadi yang masih menampung atau siapapun yang menerima adik-adik kelas yang apa itu harus di sound terus ya, di spell out untuk apa ya? Untuk kerja kerasnya, usaha mau baca dan anak sekarang tuh susah nih. Begitu online kalau ditanya sudah baca belum? Nah, kebanyakan tidak baca nih, sulit ya. Heeh. Nah, itu permintaan. Gimana nih? Saya minta 1-2 orang aja yang gimana gitu. Thank you. Mungkin saya dulu ya, Bu. Mungkin ini pengamatan saya ya. Saya sebagai orang tua murid, gitu kan. Jadi, saya tidak maksud menjelekkan adik-adik, tidak. Maksudnya gini, pengamatan saya memang seperti yang Ibu bilang itu memang betul. Lihat dari zaman-zaman first, second, third itu, mereka saat mereka bertugas, ini saya ngerasain waktu saya jadi prinsipal, cara penanganan ke murid itu berbeda dengan yang ada sekarang. Ini pengamatan saya. Jadi care-nya tuh memang sama, tapi agak ada sedikit yang berbeda yang benar-benar kalau first, second, sama third itu dari hati mereka. Itu benar-benar pure murni bahwa mereka mau membawa anak ini bring disciples of God gitu loh Bu. Jadi tanpa memikirkan apa untungnya untuk mereka. Tapi kalau yang saya ngamati sekarang, maaf ya Bu, yang produk sekarang, itu sampai saya pernah share sama Bu Yu Bali, yuk kalian ngajarin apa sih ke anak-anak gitu. Kok ya aku lihat sekarang kok penanganan ke anak-anak kok begini ya. Bahkan saya sempat kuliahin satu guru, saya sampai minta maaf Dek, teacher intervensi saat di dalam kelas. Jadi anak-anak tuh ngomong ke saya, kebetulan si Tuti bilang, Madar, kok gini ya gurunya gini. Jadi satu case nih Bu, satu anak yang makan, 2 anak yang makan, satu kelas dihukum. Saya bilang nggak ada, saya belajar apa, saya beda ya kita belajar dulu sama sekarang gitu kan.
kan ada beberapa efek yang kita harus pertimbangin nih. Kalau kita menghukum semua, anak yang lain akan merasa ya sudah saya juga buat gitu. Kalau saya nggak buat, saya kena imbas. Sama saja juga dengan punishment satu buat semua kena. Jadi saya bilang maaf ya, saya cuma mau nanya. Terus anak-anak kan protes, sama gurunya dibuat status di IG story. IG story katanya, emang kamu apa sampai saya. Jadi saya merasa